Halo para penikmat film, gimana kabar kalian? Sehat kan? Gimana? Lancar. Oke, kali ini saya merangkum film India sequel yang kedua dari film yang kemarin yang saya bahas. Dimana di film ini masih berhubungan dengan tante saya, Shivani Shivaji-Roy. Kalian masih ingat kan? Ya, dia masih membasmi psikopat dan kriminal-kriminal di India, tempat kelahiran saya dulu. Apakah SS masih setangguh film yang di sequel pertamanya? Daripada penasaran, oke, siapkan cerutu kalian, minum good day kalian, atur posisi jongkok kalian, pasang handsfree kalian, selamat menonton dan intro. Kisah berawal di kota Rajasthan. Ada seorang psikopat muda. Ya, ini orangnya. Dia bernama Sunny. Dia berencana melancarkan aksinya dengan tipu dayanya. Dia sedang berada di dalam pasar malam dan melihat sepasang kekasih bertengkar. Sang pria pun pergi dan disenggol oleh psikopat itu. Dia pun mengambil ponsel si pria. Lalu psikopat itu menelpon si wanita kalau pemilik ponsel mengalami kecelakaan. Dan si wanita meminta psikopat itu mengantarnya. Psikopat itu pun membawa mangsanya di tengah jalan yang sepi. Tiba-tiba secara membabi liar dia menyiksa, menganiaya dan mengeceplos wanita itu di dalam mobil tersebut, kemudian membunuhnya. Siang pun tiba, di mana kita diperlihatkan SS sedang memeriksa TKP penemuan jenazah seorang wanita dengan kondisi yang sangat-sangat memiriskan. Mereka pun membawa jenazah itu ke ruang otopsi. Salah seorang polisi mencurigai bahwa pelaku adalah sang pacar. Namun dengan IQ 7 channel guru saya, SS membantah itu. Karena ia tahu ciri-ciri pelaku bahwa pelaku bertahan kidal ketika melihat luka-luka yang ada di tubuh korban. Dari sinilah tante saya berniat mencari dan menangkap psikopat jahara itu sampai ke penjuru India. Scene berpindah ke psikopat ini yang berbaur dengan warga India. Dia berencana melakukan aksinya dengan memperkerjakan seorang pemuda penjual teh di dekat kantor polisi tempat SS bertugas. Ya, ini orang apesnya. Dia bernama Pravin. Psikopat itu berjanji akan membayarnya Rp50.000. Segitu kalau dirupiahkan sekitar 9,9 juta rupiah. Dan itu sangat-sangat mengwowkan. Tanpa berpikir panjang, karena dia masih memiliki cicilan mobil Ferrari-nya, pemuda itu mengiyakannya. Dan tugas itu adalah membunuh jurnalis incaran psikopat itu. Aksinya pun dilancarkan dengan IQ psikopat cerdasnya. Dia menyamar sebagai wanita. Dan inilah aksinya. Ia berpura-pura pusing dan ditolong sang jurnalis. Psikopat itu langsung mengajarnya dan menggantungnya. Di sisi lain, Pravin membawa istri sang jurnalis ke dalam mobil di daerah yang jauh dan di dekat perkampungan. Dan tiba-tiba mobil itu pun meledak. Mereka berdua mokat di tempat. Inilah pekerjaan yang dijanjikan psikopat dengan gaji 9,9 juta. Nggak bisa komen gua, guys. Oke, lanjut.
Dan sekarang psikopat itu menyamar menggantikan Pravin menjual teh dengan nama samaran Bajrang si bisu. Polisi pun tak menyadarinya. Singkat cerita, SS mendapat kasus baru dan SS mencari informasi di perkampungan itu. Apakah ada saksi mata di sini? Ya, anak kecil inilah saksi dari peristiwa ledakan itu. SS pun membawanya ke kantor untuk pertanyaan lebih lanjut. Namun sialnya psikopat yang menyamar menjadi Bajrang si bisu mendengar pembicaraan SS. Dan dia merencanakan sesuatu. Ya, psikopat itu membuatkan teh dan susu hangat untuk diberikan ke SS dan si bocil saksi yang sudah dia campur dengan obat mules. Ketika bocil itu hendak menjelaskan rincian si pembunuh, perutnya mulai merasa sakit. Dan pergilah dia ke kamar kecil ditemani seorang polisi. Saat menutup, tiba-tiba ya, psikopat itu juga sudah ada di dalam WC bersama bocil saksi. Tanpa rasa iba, psikopat itu membunuh bocil yang lagi mules sampai mokat di tempat. Sungguh psikopat memang jahat. Dia membungkus si bocil malang itu dan melemparnya keluar jendela. Polisi yang mendengar ada yang tidak beres, dia mengecek ke belakang, namun nihil. Padahal korban masih ada di dalam karung itu. Karena banyaknya karung yang sama, jadi dia tidak mencurigainya. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana psikopat itu berpura-pura terluka dengan menjedok-jedokkan kepalanya sendiri. Dia berjalan sempoyongan yang hampir ditabrak mobil SS. SS pun menolongnya, mau membawa ke rumah sakit. Saat psikopat itu tersadar, tiba-tiba Sunny. ya, dia mau mencekik SS dengan sabuknya dan SS sudah menyadarinya bahwa si Bajrang sebenarnya adalah pelaku dari pembunuh berantai itu. SS pun mengajar psikopat itu habis-habisan, tetapi psikopat itu menusuk kaki SS. Dan psikopat berhasil kabur dari kejaran SS. Scene berpindah di mana SS beserta rekan-rekannya memikirkan keberadaan psikopat dan bertanya-tanya siapakah korban selanjutnya. Tiba-tiba ya, bapak polisi ini mengetahui siapa target psikopat itu selanjutnya. Dia adalah wanita bernama Sunanda. Dan inilah aksi psikopat itu menculik korbannya. नारियल है पूजा के। Saya jelaskan sedikit, Sunanda Chaudhry adalah anak dari politisi. Saat sudah berhasil menculiknya, psikopat itu membawanya pergi dari situ. Di sisi lain, SS menyuruh para rekannya memblokir jalanan dan benar ada satu mobil yang menerobos. SS pun mengejarnya. Dan ternyata iya, orang Bagong ini hanya seorang umpan yang dibayar psikopat itu 10.000 rupiah. SS yang sudah mengetahui seluk-beluk psikopat itu, dia bilang Sunny tidak akan bisa kabur jauh karena dia punya penyakit asma. Dan pastinya dia akan mudah terengos-engos, jadi dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Dan berangkatlah mereka menyebar, menyisir lokasi-lokasi di situ.
SS menyisir di perkampungan dekat kuil. Dan di sisi lain, psikopat itu lagi asik menyiksa sandranya, dua wanita itu. Di mana SS mencurigai satu rumah yang tertutup dan lampunya tidak menyala. Dia mengetok pintu rumah itu dan keluarlah Pak Sutri. SS bertanya, apakah kalian pernah melihat foto orang ini? Pak Sutri itu bilang, tidak. SS yang curiga terus menanyai mereka kenapa lampu mati pas ada acara di Wali. Acara tersebut adalah acara adat di India guys, yang mengharuskan lampu-lampu rumah nyala. Karena dirasa mencurigakan, SS memeriksa masuk rumah itu. Dan tiba-tiba tangan SS dipegang si ibu. Dia bilang psikopat itu ada di kamar atas dan putriku disandranya. Dia pun memohon ke SS agar menolongnya. SS pun dengan sigapnya langsung siaga dengan senjatanya. Dia pun mendobrak pintu lapisan pertama. Anjing, masih ada pintu lagi loh. Dan tiba-tiba SS dipukul pingsan psikopat itu dari belakang dan SS diikat tangannya. Dia menyaksikan korbannya dicekik menggunakan sabuk andalannya. Dan disinilah SS menceritakan masa kecil psikopat itu. Bahwa dulu waktu kecil Sani alias psikopat itu pernah melihat dan membiarkan ayahnya mencekik ibu kandungnya sendiri dengan sabuk. Dan Sani hanya melihatnya, yang membuat ibunya mokat di tangan ayahnya. Dan dari situlah jiwa-jiwa psikopatnya muncul. Dan itu membuatnya marah dan membuat pernafasannya ngos-ngosan. Kesempatan itu pun digunakan SS. Dia menyuruh dua wanita itu untuk mengambil cat. Saat SS diajar habis-habisan oleh psikopat itu, tiba-tiba kedua wanita itu menyiram psikopat itu dengan kaleng cat. Dan itu membuat parah pernafasannya karena asmanya kambuh. SS yang sudah bebas dari ikatannya, giliran dia mencabuk habis-habisan psikopat itu. Mamam loh, ini tante gua dari kemarin tangguh. SS terus mencabuknya tanpa henti sampai keluar rumah itu. Dan disaksikan para warga di sekitar. SS memberikan sabuk itu ke wanita yang jadi sandranya agar psikopat itu merasakan kemarahan mereka. Inilah Shivani Shivaji Roy, sang polisi penegak keadilan di India. Seorang polisi wanita, dia terduduk menangis melihatnya. Tamat. Ending yang sangat memilukan. Pesan-pesan dari film ini, junjung tinggilah derajat wanita dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita, karena wanita perlu disayangi bukan disakiti. Oke, kurang lebih seperti ini alur filmnya guys. Judul ada di deskripsi. Ini sequel kedua dari yang kemarin guys. Oke, kami selaku jajaran tim Herkun yang bertugas mengucapkan Abigos Ciki-cik Indonesia. Sumpah ini film bagus banget, apalagi kronologi kisah nyata loh guys. Sumpah bikin hati ini menangis. Oke, terima kasih buat sobat Herkun ya. Stay terus di channel ini, jaga kesehatan kalian. Jangan banyak begadang ya. Oke, bye bye.